para maling-maling yang saya hormati, yang saya takdimi, kita sekarang 1 minggu lagi sudah dekat dengan bulan Ramadan. Maka sudah pasti kita yang selaku maling tiap hari kerjanya nyolong, jangan mencuri khusus di bulan Ramadan. Itu maling seperti itu ya. Akhirnya ketika dibilang gitu sama komandannya, anak buahnya angkat tangan, lapor komandan, saya itu kalau tidak nyuri gimana ini, saya tidak punya sarung kalau buat sholat ntar lagi puasa. Oh ya sudah, mumpung puasa kurang 1 minggu, nyolong sarung dulu ya, nanti tobat lagi. Ini kita dalam rangka apa? Menghormati bulan Ramadan. Maling saja seperti itu komandan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha ar-ra'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita aturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul semuanya di sini, semuanya jamaah syarifah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam mari kita junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang penuh barokah ini termasuk umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang saya hormati, yang saya ta'zimi, tokoh masyarakat setempat dan juga jamaah syarifah semuanya, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Mas Dani sekeluarga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara 40 harinya almarhumah Hajah Solehati Ningsih, yaitu ibunda Mas Dani sendiri. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah ditempatkan yang paling mulia dan juga semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarakan kuburane sedaya dan leluhur-leluhur kita semuanya. Bahkan ini ada cerita segerombolan maling sama ketuanya, istilahnya itu direkturnya maling, karena ingin menjaga sikap khusus pada bulan Ramadan, akhirnya mengumpulkan prajurit-prajuritnya, anak buahnya untuk kumpul mengadakan perkumpulan majelis maling. Akhirnya apa? Ketuanya bilang, wahai para maling-maling yang saya hormati, yang saya takdimi, kita sekarang 1 minggu lagi sudah dekat dengan bulan Ramadan. Maka sudah pasti kita yang selaku maling tiap hari kerjanya nyolong, jangan mencuri khusus di bulan Ramadan. Itu maling seperti itu ya. Akhirnya ketika dibilang gitu sama komandannya, anak buahnya angkat tangan, lapor komandan, saya itu kalau tidak nyuri gimana ini, saya tidak punya sarung kalau buat sholat ntar lagi puasa. Oh ya sudah, mumpung puasa kurang 1 minggu, nyolong sarung dulu ya, nanti tobat lagi. Ini kita dalam rangka apa? Menghormati bulan Ramadan. Maling saja seperti itu komandan maling ini ya. Karena apa? Malu ya, malu mengecok itu kalau bulan Ramadan. Jadi itu perkumpulan maling ini ternyata juga ada rasa malunya karena takut ke bulan Ramadan, akhirnya libur dulu 1 bulan ya. Nanti barangkali gara-gara libur ini setelah Ramadan tidak nyuri lagi seperti itu. Jadi sudah pasti kita semuanya yang di sini ya, mari kita jaga sikap bersama-sama nih. Semoga termasuk jadi orang-orang saya semuanya nih. Dan juga yang saya ingin sampaikan yang paling penting pada malam hari ini, bahwasanya Imam Ghazali itu membagi tingkatan puasa menjadi 3. Tergantung nanti kita insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita sampai hidup kita sampai menemui bulan Ramadan minggu depan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana.
Mudah-mudahan nanti kita puasa ini bisa 30 tuntas, 30 hari. Kecuali yang perempuan. Kalau perempuan nggak bisa, pasti halangan. Ustaz, saya kenapa kok nggak bisa? Ya karena itu kekurangannya perempuan seperti itu. Pasti ada uzur. Kalau laki-laki ini tidak ada uzur. Ya baik puasa, sholat. Tadi sempat waktu di jalan ngereng saya sholat. Ya Mas Cangul bilang yang uzur dan usah sholat katanya. Ini lagi semua ada kan kalimat uzur nih. Kecuali kalau perjalanan jauh kita ke Surabaya, ke Bali tidak masalah ya, di Jamak atau di kosor. Tapi kalau ke Kalisat kemarin tidak sholat, wah ini saya bayar ya. Ini tak boleh, Kalisat semak, jadinya harus sholat. Ada tingkatan puasa tergantung kita pilih yang mana. Yang pertama, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menjelaskan, pertama itu ada saumul awam, puasanya orang awam ya, orang awam. Puasanya orang awam ini puasa yang biasa-biasa saja, yaitu kaful batni, menjaga menjaga perut, menjaga dari lapar dan haus dahaga saja. Jadi kalau puasanya kita itu cuma nahan lapar, haus saja, ini tingkatan orang awam yang biasa-biasa saja. Atau kalau tiket itu biasanya terus tiket yang tingkat yang ekonomis ya. Itu yang pertama. Tinggal nanti kita puasanya bagaimana. Ustaz, saya kok kalau puasa tidur saja. Ya tidur memang ibadah. Naumus shaim ibadah tuh. Tapi jangan tedung Allah pas mau puasa, pas tedung Allah pas ya. Ya dibuat ngaji, buat pikir seperti itu. Insya Allah zikir asyarifah meski puasaan tetap ada. Ya biar gak tidur terus. Nah kalau cuma tidur terus, ini kita berarti termasuk puasanya orang yang awam, cuma nahan lapar dan haus saja, seperti itu. Yang kedua, tingkatan yang VIP ya, motor nyaman saya VIP. Yang hotel itu kan ada hotel saya ekonomis, beda hotel sing VIP, beda saya VIP. Kalau yang VIP bagaimana? Imam Ghazali menjelaskan tingkatan puasa orang yang khusus itu siapa? Adalah orang yang menjaga puasanya dari hal-hal kemaksiatan, terutama anggota jawarih indera keenam kita ya. Kaful jawarih, menjaga anggota badan kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, perut kita, kaki kita, ini terjaga agar tidak melakukan maksiat ya. Ini soalnya biasanya nun sewu kaum hawa ini ya, ibu-ibu biasanya cara ibu-ibu ini kan ini montak gosip tak asik Ustaz. Montak gosip tak asik. Wah ini kalau ada gosip tak asik ini bahaya seperti ini. Gak cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang suka gosip gitu. Tidak gosip tak asik. Wah ini bahaya. Makanya kalau ingin puasanya naik tingkat ke saumul khos, tingkatan VIP saya nyaman, itu kita harus menjaga mulut kita, pandangan kita. Nah kalau pandangan nggak sengaja gimana Ustaz? Nggak apa-apa, namanya tak sengaja ya. Astagfirullahaladzim ya. Tapi cepat terus, mau terus. Benih maksiat roh benih mak sehat maksiat roh namanya ya. Jadi tidak boleh. Jadi harus menjaga mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan semuanya anggota badan kita agar tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa. Jadi puasanya itu agak ditingkatkan. Mulutnya yang biasanya hanya buat gosip, misalnya dibuat zikir, buat baca Quran. Ustaz, saya tidak bisa baca Quran, zikir baiklah. Allah ya, atau zikiran asyarifah. Misalnya ya latif, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihannya ya. Ini tingkatan yang VIP saya nyaman. Ini biasanya siapa? Ini alim ulama waliullah. Terus tingkatan yang paling tinggi sendiri itu adalah tingkatan khawasul khos. Wah ini sih nyaman deh, VVIP. Kalau kita bisa ke ini, tingkatan saya paling nyaman nikah, kita itu nanti insya Allah di surga bareng sama Nabi Muhammad. Ini kelasnya para anbiya. Itu apa? Yaitu sudah mengosongkan hatinya, sudah kaful qalbi, menjaga hatinya, terbebas, tidak menginginkan apa-apa, tidak takut dosa, tidak takut masuk neraka, tidak mengharapkan surga, murni hanya mengharapkan lillahi ta'ala. Apa kita bisa? Bisa, caranya dilatih ya.
Caranya dilatih, kita semuanya yang kita lakukan itu belajar ikhlas. Jangan pas mikir tak nyaman datang ke majelis Asyarifah, tak ada rokok nih, tak ada kopi, nah udah boleh kayak ini, tidak boleh ya. Kita harus belajar ikhlas lillahi ta'ala. Misalnya nanti ada undangan Asyarifah di Probolinggo atau di luar kota misalnya, mari kita bersama-sama. Insya Allah kalau rezeki itu sudah ada yang nanggung, selalu ada jalan. Makanya kita di sini kumpul, mudah-mudahan nanti kita puasaan dalam keadaan sehat, kita bisa menaikkan tingkatan puasa kita dari yang awam ke host, kemudian bisa naik ke wasul host. Bisa kita ngalak seneka, VIP atau VVIP, canreng medhur neka Pak, Bu, neka terus nilai surga sedimah Mas. Ya, kita mau surga yang mana kalau sudah seperti itu? Jadi mari kita belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah ya, insya Allah kita berusaha menjadi lebih baik. Terutama yang harus kita jaga adalah akhlak kita, terutama ketika di luar. Ini tugas bersama-sama kita. Saya panjenengan semuanya termasuk keluarga besar Asyarifah yang rutin setiap minggunya niat berjuang lillahi ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, tidak ada lain kecuali mengharap ridha Allah. Insya Allah kami selalu mendoakan panjenengan semuanya, baik jamaah yang hadir di sini dan juga jamaah yang online, baik di Facebook, YouTube, WhatsApp dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.